Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini gue akan membahas secara detail bersama dengan kalian mengenai hasil dari kamera HP ini, Tecno Spark Go 2, baik dari hasil fotonya maupun hasil videonya di hari siang gitu ya, hari terang, maupun juga di malam hari. Oke, kita langsung bahas saja hasilnya. Nah, untuk foto di cahaya yang terang, sebenarnya kamera dari HP ini sudah dibilang cukup mumpuni gitu ya. Walaupun untuk kondisi dari foto ini bisa dibilang tidak terlalu banyak dynamic range yang bermain gitu. Sehingga warna yang ditangkap juga highlight yang ditangkap itu masih cukup oke lah untuk HP di harga sekelas 800 ribuan ini gitu. Nah, untuk foto ini memang gua masih pakai zoomnya itu yang kali 1. Jadi ketika di zoom memang masih banyak detailnya lah. Cuman kalau emang udah di zoom banget gitu ya, nah baru kelihatan lah itu bintik-bintiknya. Nah, ketika di zoom kali 2 itu juga sebenarnya hasilnya sama aja gitu. Karena kalau sebagaimana kalian yang belum tahu gitu ya, sebenarnya HP ini cuma punya satu kamera, yaitu yang di atasnya. Nah, setahu saya yang bawah ini adalah infrared sebenarnya. Jadi kalau kalian pakai kameranya gitu ya, sebaiknya sih mending pakai yang kali 1 aja sebenarnya daripada yang kali 2, karena itu merupakan cropan aja sih sebenarnya, jadi nggak terlalu ngaruh. Nah, untuk perekaman videonya di kondisi terang memang bisa dibilang seadanya ya. Ya namanya juga untuk HP segini ya. Ya sebenarnya yang bisa saya highlight itu pertama, gambarnya memang kurang tajam gitu ya, walaupun ya nampak semua gitu kan. Yang penting nampak semua. Terus juga secara stabilizer memang juga di HP ini kameranya tidak ada stabilizer ya, jadi kelihatan banget kalau misalkan walaupun kalian pegang HP itu juga dengan stabil gitu ya, pasti tetap akan berasa sih hasilnya itu agak shaky gitu. Jadi ya kalau secara video gitu ya, ya bisa dibilang seadanya aja sih. Nah, dari video itu juga sebenarnya kalian bisa lihat juga bahwa HP ini tidak bisa menangkap dynamic range gitu dengan bagus. Ketika saya arahkan kameranya itu ke langit gitu ya, dia tidak berhasil menangkap warna dari langit tersebut gitu. Padahal waktu itu sebenarnya langitnya lagi cukup berwarna gitu ya, agak warna keoren-orenan gitu, karena sudah mau agak sore juga sih, sekitar jam 4. Jadi ya gitu, ketika saya awal kerekam gitu ya di bawah, mungkin dia sudah men-set untuk highlightnya itu di level segitu gitu. Jadi ketika diarahkan ke atas gitu, ke gambar yang lebih terang, langit gitu ya, dia nggak menyesuaikan dengan baik. Nah, tapi untuk di kondisi yang sama ketika saya coba foto gitu ya, nah kalian bisa lihat sendiri sih sebenarnya di fotonya langsung bisa menangkap dynamic range yang cukup baik gitu ya. Kalau kalian bandingin tadi sama video sebelumnya, kalau kalian langitnya gitu ya, di fotonya bisa kelihatan tuh warna dari langitnya cukup oranye gitu kalau kalian lihat dari sini. Nah, untuk kamera belakangnya ini menurut saya yang cukup oke itu adalah kemampuan autofokusnya sih. Setelah saya coba di terik matahari gitu ya, bisa dibilang autofokusnya cukup cepat gitu untuk menyesuaikan dengan objek utama dari yang mau kita ambil gitu. Nah, mungkin sedikit preview untuk kamera depannya di kondisi siang hari, tapi ya sebenarnya saya kondisinya itu nggak terlalu outdoor banget gitu ya, tapi kena matahari. Ketika mataharinya menyinari muka saya sih sebenarnya hasilnya udah cukup bagus gitu ya, cukup detail. Tapi memang ketika saya membalikkan badan gitu ya, terus matahari berada di belakang saya, nah itu dynamic range-nya lagi-lagi untuk video bisa dibilang tidak baik gitu ya. Dia agak kesulitan lah untuk menyesuaikan warna dan cahaya yang masuk gitu. Nah, mungkin juga satu kekurangan yang saya temukan gitu ya ketika pakai HP ini untuk foto di siang hari itu, ternyata untuk siang hari shutternya itu bisa dibilang cukup lambat ya.
walaupun masih agak terang ya, mungkin sekitar jam 5 ya waktu itu ya, yang mana sebenarnya masih terang banget gitu. Nah waktu itu saya coba foto-foto, ternyata untuk shutternya dia langsung ambil yang agak tinggi gitu untuk bisa mungkin mengambil cahaya yang lebih baik gitu ya. Tapi ya akibatnya ketika shutternya tinggi gitu ya, shutternya tinggi atau rendah ya, pokoknya ya rendah berarti ya, shutternya rendah, ya malah akhirnya fotonya jadi ngeblur gitu. Nah ya itu sebenarnya udah beberapa kali ya kejadian ya, nanti juga gue akan ceritain ketika foto malam ya itu lebih parah lagi. Tapi ya begitu, jadi ketika kalian foto harus dipastikan sih ketika diklik itu jangan langsung gerak dulu lah gitu, supaya hasil dari fotonya itu nggak ngeblur nih, karena kayak beberapa contoh yang akan gue tunjukin ini. Oke, sekarang kita bahas kamera ini di kondisi malam hari. Kita mulai dari kamera belakang di kondisi gelap ya. Di kondisi gelap yang juga masih ada banyak lampu ya, bisa dibilang kamera ini cukup baik lah dalam mengambil gambarnya. Walaupun ya memang perlu diakui cukup banyak noise, bisa dibilang banyak noise lah ya. Tapi juga sebenarnya detailnya masih bisa dibilang cukup baik lah. Nah tapi memang sebagaimana yang gue bilang tadi ya, balik lagi kalau misalkan malam, shutternya itu memang bekerja cukup keras, apalagi untuk kalian yang pakai kameranya di mode yang normal gitu ya. Kadang-kadang kalian nggak nyadar kalau ternyata kameranya itu menyeting shutternya itu cukup rendah supaya ambil gambarnya itu lebih terang tapi juga dengan minim noise. Nah kalian sih mungkin kalau yang mau pakai ini malam-malam gitu ya, kayaknya butuh agak ekstra hati-hati gitu, karena ketika di foto gitu sebaiknya kalian tunggu sekitar 1-2 detik lah sampai untuk memastikan bahwa fotonya itu udah selesai ditangkap gitu, karena memang juga nggak kelihatan gitu ya. Dan juga kalau bisa dibilang displaynya waktu saya review itu memang cukup lambat gitu, tidak responsif, sehingga kita juga sebenarnya nggak tahu kapan foto itu sudah selesai atau belum kita tangkap. Nah untuk perekaman video di malam hari ya, bisa dibilang kalau saya lihat sih sudah cukup baik lah intinya. Ya kayak kalian bisa nilai sendiri lah. Sebenarnya untuk harganya sih bisa dibilang sudah bekerja dengan sebaik mungkin sebenarnya. Tapi memang kalau bisa kalian lihat di contohnya nanti, sebenarnya hasilnya itu yang lebih saya highlight adalah suara dari mic-nya itu sendiri gitu. Jadi memang mic dari HP ini bisa dibilang sangat buruk gitu. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil perekaman malam hari yang masih ada kelihatan lampu lah ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini sambil berjalan pelan. Ya mau gimana lagi ya dengan harganya gitu ya. Jadi kalau kalian berencana untuk pakai HP ini untuk ngonten gitu ya, ya mungkin sebaiknya kalian harus ngerekam suara kalian gitu sambil ngerekam videonya mungkin agak lebih dekat gitu dengan mulut. Walaupun sebenarnya untuk di footage itu saya udah cukup dekat gitu mulut saya dengan mikrofonnya ya, atau nanti kalian bisa menggunakan jack ini untuk ke headset gitu ya, biar langsung mic itu dekat dengan mulut kalian gitu karena dari headset. Nah untuk foto di kondisi yang sangat gelap, gue saranin kalian bisa pakai mode pro ya di HP ini ya. Jadi HP ini memang ada mode pro-nya, jadi kalian bisa gunakan itu. Kita bisa kalian setting gitu ya secara manual, lalu nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang saya bilang sih cukup oke ya. Kalau di gambar yang saya tampilkan ini sebenarnya itu kondisinya cukup gelap sekali sebenarnya. Nah kalau misalkan di setting ya sebenarnya sudah cukup bagus lah gambarnya. Nah oke, bagaimana sebenarnya kesimpulan untuk kamera dari Technospark Go 2 ini? Overall sebenarnya nggak ada yang bisa dikomplain ya. Balik lagi, ini HP harga 800 sampai 1 jutaan ya sekarang ya.
kameranya sudah bekerja dengan semestinya gitu ya. Bisa mengambil gambar dengan cukup terang, walaupun dengan definisi yang nggak terlalu bagus gitu ya, tapi yang penting gambarnya terlihat jelas. Itu maksudnya kayak misalkan kalian foto apa, kalian tahu itu foto apa gitu ya. Dan untuk video bisa dibilang cukup oke juga sih sebenarnya di harganya. Malah menurut saya bisa dibilang kameranya itu lebih bisa dipakai lah dibandingkan fotonya gitu yang sebenarnya biasa aja. Tapi memang yang perlu tadi saya bilang ya, yang perlu diperhatikan adalah untuk mic-nya ini saya bisa bilang kualitasnya jelek gitu ya, tidak mengimbangi kameranya yang agak lumayan bagus. Dan secara kasat mata gitu ya, sebenarnya foto dan juga videonya tuh masih bisa dipakai lah bagi kalian yang mau kirim ke siapa gitu ya, atau juga mau update di sosial media gitu. Sebenarnya masih cukup oke lah sebenarnya. Yang sayangnya itu suaranya. Jadi kalau kalian mau buat konten yang masih ada suara kalian gitu ya, kalian ngomong, sebenarnya HP ini kurang cocok. Nah, mungkin gue pengen mention satu kelemahan dari HP ini ya. Balik lagi, ini sebenarnya kita membahas HP yang murah gitu ya. Cuman ya sebenarnya ini adalah salah satu kekurangan yang menurut saya harusnya bisa diperbaiki gitu ya. Yaitu adalah ketika kita buka galeri itu, kalau misalkan kita pilih satu foto gitu ya, habis itu kita balik, ini kan foto kucing gitu ya yang agak white, itu fotonya langsung jadi hitam gitu, nggak bisa ada previewnya lagi gitu. Misalkan saya pilih yang sebelahnya gitu ya, jadi hitam. Nah, ini sepertinya ada kesalahan atau miss gitu ya di softwarenya yang menurut saya menjadi tidak nyaman gitu. Ketika saya pilih-pilih foto, pengen balik lagi, tiba-tiba foto yang tadi itu ya bukan hilang sih sebenarnya, tapi previewnya gagal ditampilkan. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jika kalian suka video ini dan bermanfaat buat kalian, please like dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai HP ini, terutama misalkan hasil kameranya, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.